Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kelas daring. Semoga kalian tetap semangat belajar untuk menjadi lebih baik dalam menggapai cita-cita kalian. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat untuk kalian yang sekarang sudah naik di jenjang yang lebih tinggi, yaitu di kelas 8. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab 1 tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, anak-anakku sekalian, coba kalian ingat-ingat lagi materi kelas 7 yang pernah kalian pelajari. Apa saja materi yang masih kalian ingat yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan Pancasila? Materi tersebut ada kaitannya dengan materi kita yang akan kita bahas saat ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu, memohon kepada Allah supaya pelajaran kita hari ini, apa yang kita lakukan hari ini diberi kemudahan dan diberi pemahaman. Untuk kompetensi inti bisa kalian baca sendiri ya. Nanti kita akan fokus pada materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata di kelas 8 ini masih ada pembahasan mengenai Pancasila lagi. Untuk itu, perlu kalian ketahui dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama, menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang kedua, menyaji hasil telaah analisis nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, setelah kalian mengingat kembali materi di kelas 7 mengenai Pancasila, apakah kalian sudah mengetahui kedudukan dan fungsi Pancasila dengan benar? Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pijakan yang menjadi tenaga berdirinya Indonesia. Sebagai kepribadian bangsa, Pancasila memiliki corak yang khas yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum. Artinya, semua hukum yang disusun dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan pada Pancasila. Sebagai perjanjian luhur, Pancasila yang dibuat oleh masyarakat Indonesia adalah perjanjian yang mewakili suara rakyat. Pancasila juga mencerminkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia agar menjadi negara yang adil dan sejahtera. Sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila dipandang sebagai norma yang mengatur masyarakat. Pancasila sebagai moral pembangunan menjadikan pembangunan yang dilakukan harus mengacu kepadanya. Bagaimana kedudukan dan fungsi Pancasila yang tepat? Nah, untuk itu, mari kita simak bersama-sama materi berikut. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelumnya, coba kita ingat-ingat kembali, Pancasila itu ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Mungkin ada yang bertanya, lalu kenapa tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila? Jawabannya, karena Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila pada sidang BPUPKI, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Maka 1 Juni itu ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila, berbeda dengan tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal tersebut, Pancasila disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menetapkan rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat pada pembukaan UUD 1945 dengan urutan sila pertama sampai dengan
sila kelima. Ibu yakin kalau kalian sudah bisa menghafal Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Nah, anak-anakku sekalian, dengan begitu kita bisa pahami betapa Pancasila itu sangatlah penting bagi negara kita. Ya, setiap negara harus mempunyai landasan dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Dasar negara bagi suatu negara merupakan landasan bagi peraturan penyelenggaraan negara. Dasar negara bagi suatu negara merupakan sesuatu yang amat penting. Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan. Akibatnya, negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga akan muncul suasana kacau. Dasar negara merupakan pedoman hidup bernegara, mencakup cita-cita negara, tujuan negara, dan norma-norma bernegara. Selanjutnya, arti kedudukan Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila apabila kita kaji secara ilmiah memiliki pengertian yang sangat luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara, maupun sebagai kepribadian bangsa. Selain itu, Pancasila baik kedudukan maupun fungsinya harus dipahami secara kronologis. Pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular, Pancasila berasal dari dua kata yaitu panca dan sila atau sila. Panca artinya 5 dan sila dengan vokal i pendek artinya dasar, batu sendi atau alas. Sedangkan sila dengan vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik. Dari arti tersebut dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki dua pengertian utuh. Yang pertama adalah Pancasila dengan sila vokal i pendek artinya dasar yang memiliki 5 unsur. Kemudian yang kedua adalah Pancasila dengan sila vokal i panjang artinya 5 aturan tingkah laku yang penting. Jadi pengertian Pancasila secara etimologis adalah dasar yang memiliki 5 unsur dan 5 aturan tingkah laku yang sangat penting. Di antaranya tidak boleh melakukan kekerasan, kemudian tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berlaku berbohong, dan tidak boleh meminum minuman keras yang memabukkan. Pengertian Pancasila secara historis. Secara historis, proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, Dr. Ajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan atau tanpa teks mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian, untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar. Hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian, keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan UUD 1945
di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip atau 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Nah, sejak itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah Pancasila, namun dimaksudkan dasar negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. Selanjutnya, pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas dua bagian, yaitu pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Nah, dalam pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, serta disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pengertian Pancasila menurut para ahli. Berikut ini pengertian Pancasila menurut para ahli. Menurut Insinyur Soekarno mengartikan Pancasila sebagai isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Yang kedua, yaitu menurut Profesor Dr. Andes Raden Mas Tumenggung Notonegoro SH, pengertian Pancasila menurut beliau adalah falsafah negara Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pengertian Pancasila menurut Muhammad Yamin, yaitu Pancasila menurut Muhammad Yamin merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila berarti sendi, asas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Nah, yang berikutnya yaitu menurut Profesor Dr. Nurholis Majid. Nurholis mengartikan Pancasila sebagai modal untuk mewujudkan demokrasi Indonesia. Pancasila memberi dasar dan prasyarat asasi bagi demokrasi dan tatanan politik Indonesia.
Pancasila menyambung beberapa hal penting. Menurut Nurholis, adanya Pancasila dan UUD 1945 telah diterima oleh umat Muslim Indonesia. Sejauh ini, kedua pilar itu telah mampu menjamin kebaikan konstitusional bagi keseluruhan bangsa. Pembahasan kita selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana terdapat dalam ketetapan MPR nomor 2/MPR/1979 menyatakan Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara kita. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah serta tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjung sebagai pandangan atau filsafat hidup. Dalam pergaulan hidup terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Terkadang pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia juga harus berdasarkan pada Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan asas pemersatu bangsa Indonesia, sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang berwujud di dalam tertib hukumnya. Adapun yang dimaksud tertib hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang memenuhi syarat. Nah, apa saja syarat-syaratnya? Di antaranya yang pertama yaitu kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum tersebut. Nah, untuk Indonesia adalah pemerintahan Republik Indonesia. Yang berikutnya yaitu kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu. Nah, untuk Indonesia sendiri yaitu Pancasila. Selanjutnya, kesatuan waktu yang menetapkan saat berlaku peraturan-peraturan tersebut yang untuk Indonesia sendiri yaitu sejak tanggal 18 Agustus 1945. Nah, kesatuan daerah sebagai batas wilayah berlaku bagi peraturan-peraturan tersebut yang untuk Indonesia adalah seluruh wilayah bekas daerah Hindia Belanda, mulai dari Sabang sampai Merauke. Sebagai sumber hukum, Pancasila menjadi asal dan atau tempat setiap pembentuk hukum di Indonesia mengambil unsur-unsur dasar yang diperlukan. Pancasila juga merupakan tempat untuk menemukan ketentuan-ketentuan yang akan menjadi visi dari peraturan hukum yang akan dibuat, serta sebagai dasar ukuran untuk menguji apakah isi suatu peraturan hukum yang berlaku sungguh-sungguh merupakan suatu hukum yang mengarah kepada tujuan hukum negara Republik Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi materi mengenai memahami kedudukan dan fungsi Pancasila untuk bagian pertama. Dan setelah kalian menyimak dan memahami materi-materi yang sudah Ibu sampaikan, ada tugas yang harus kalian selesaikan, ya. Ada 5 soal di sini. Yang pertama, seberapa pentingkah dasar negara untuk Indonesia? Yang kedua, jelaskan pengertian, kedudukan, dan fungsi Pancasila secara ilmiah. 3. Pancasila berasal dari 2 kata. Sebutkan. Yang keempat, sebutkan 3 tokoh perumus Pancasila. Yang kelima, tuliskan Pancasila dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik untuk kalian mengenai Pancasila. Dan untuk pertemuan berikutnya,
kita masih akan membahas mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila dengan subtema makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.